Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu terlihat Bayindir yang tengah berada di hutan. Di sana Hussein berkata, "Baim, Inegol bukanlah yang kita inginkan. Mengapa kau membuat rencana dengan sangat ambisius?" Dan Bayindir menjawab, "Idiot kau, Hussein. Itu sebabnya aku membuat rencana dengan sangat ambisius. Ini, menurutmu, apa ini?" Dan Hussein menjawab, "Peta." Seketika Bayindir mengatakan, "Astagfirullah, ini adalah pintu yang akan dilalui barang. Ini adalah pintu masuk dan pintu keluar. Kamu harus mempelajari tempat-tempat ini dengan hati-hati. Aku tidak merencanakan gerakan untuk berkelahi. Aku merencanakan gerakan untuk melarikan diri dari Osman, Keismihan, bahkan Olof, yang mana kita tidak bekerja sama dengan mereka. Ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita harus menyelamatkan kepala kita." Lalu Hussein berkata, "Aku bisa mengorbankan hidupku untukmu, Baim." Dan Bayindir mengatakan, "Kita akan lihat di medan perang, apakah kamu bisa mengorbankan dirimu atau tidak. Baiklah, ini adalah pintunya, pelajari ini." Sahabat kita beralih ke sisi lain hutan. Bala berkata, "Hatun Lars, inilah saatnya. Hari ini kita akan menghunus pedang kita untuk Inegol." Malhun juga mengatakan, "Kita tidak akan mengembalikan mereka ke sarungnya sebelum kita membunuh yang kejam." Lalu Bala bertanya, "Apakah kamu siap bertarung di sebelah kami, Benggi Hatun?" Dan Benggi menjawab, "Hatiku terbakar sejak hari di mana aku menguburkan saudaraku, Bala Hatun. Ini adalah hari balas dendam. Olof sudah hidup lebih lama dari yang seharusnya." Namun Malhun berkata, "Ini adalah hari balas dendam dan juga hari pernikahan, Benggi Hatun. Setelah kita mengambil kembali Inegol, kita akan mengatur pernikahan Alcicek dan Aktemur di sana. Insya Allah, insya Allah." Lalu Bala bertanya, "Oktembe, di mana dia, Benggi Hatun?" Dan Benggi menjawab, "Dia pergi ke Marmaracik, Bala Hatun. Dia akan membawa beberapa alpen dan datang ke Inegol, insya Allah." Lalu Malhun berkata, "Ayo Hatun, kita berangkat. Mari kita ambil nyawa orang-orang yang kejam." Kemudian mereka semua pergi dari sana. Sementara itu, di benteng Marmaracik, melihat para alpennya sudah berkumpul, Oktembe berkata, "Hei, Masya Allah, alpenku, para pemberaniku, kita akan mengambil milik kita. Kita akan mengambil Inegol." Namun saat mereka hendak berangkat, seketika Naiman dan para nokersnya datang mengepung benteng. Melihat itu Oktem berkata, "Kita akan bertarung, tetapi pertarungan itu datang ke sini. Itu diterima. Hari ini adalah hari syahadat. Allahu Akbar." Kemudian mereka mulai melontarkan serangan panah ke arah para nokers. Dari atas benteng, Oktem dan pasukan alpennya terus-menerus menyerang para musuh. Namun ini adalah pertarungan yang tidak terduga. Naiman dan para nokersnya berhasil mendobrak pintu dan memasuki benteng. Kemudian pertarungan hebat pun terjadi di sana. Sementara itu, Olof bertanya tentang kunjungan Ismihan datang ke kastilnya. Dan Ismihan menjawab, "Aku datang ke sini untuk melihat apakah kau masih sadar bahwa kau memiliki Inegol berkat bantuanku, Olof." Namun Olof mengatakan, "Aku tidak ingat hal seperti itu, Fede Sultan. Baiklah, kau membantuku beberapa kali, tetapi tidak banyak. Aku mengambil Inegol dengan pedangku." Mendengar ini membuat Ismihan kesal dengan berkata, "Pedangmu dan kastilmu adalah milikku. Aku menentangmu ketika pertama kau mengambil Inegol. Tapi kau bilang, 'Oh Fede Sultan, aku di bawah perintahmu. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu.' Sekarang, apa yang terjadi, Olof?" Dan Olof menjawab, "Banyak hal berubah, Fede Sultan. Aku bangkit saat kamu hancur. Mengapa aku harus melakukan apa yang kau katakan?" Mendengar ini Ismihan berkata, "Fakta bahwa Naiman ada di belakangmu membuatmu cukup berani, atau dia melawanku?" Olof, apakah menurutmu Naiman membuat kesepakatan denganmu?" Mendengar ini Olof bertanya, "Apa maksudnya?" Kemudian Bayindir mengatakan, "Setelah semuanya, kamu adalah pemilik kastil dan komandan kaisar yang lemah.
Di sisi lain, ada negara Seljuk. Olaf, kamu hanya bisa menjadi boneka Naiman. Dia akan memenggal kepalamu terlebih dulu saat dia selesai denganmu. Dan Ismihan mengatakan, tanpa perlindunganku, kamu hanyalah cemilan untuk Naiman, Olaf. Namun Olaf mengatakan, pasukan yang dikirim Kaisar Andronikos di bawah komandoku akan tiba dalam beberapa hari. Perlindunganmu, semoga Tuhan melindunginya. Jika kau mempercayaiku dan menjadi sekutuku, kau tidak akan mengenakan baju besimu. Sahabat kita beralih sejenak ke Osman. Dia berkata kepada semua pasukan perangnya, Inegol disiram dengan darah kakakku, Gundus Bey, dilindungi dengan pedang Turgut Bey. Tetapi dengan tipu muslihat dari mereka yang kita pikir ada di pihak kita kalah. Jika kita membalas dendam, jika kita mencari properti, kita pasti sudah mengambilnya kembali sekarang. Tapi semua ada waktunya. Ada waktu untuk segala sesuatu. Dan sekarang waktunya untuk Inegol. Ketika Turgut Bey membuka gerbang, kalian akan memukul yang ada di dinding terlebih dahulu. Kita tidak akan meninggalkan alpen kita yang berada di dalam dan di luar tanpa perlindungan. Ketika tentara menuju gerbang, Hatun akan mulai melewati lorong itu. Pertama, kita akan menembak tentara yang datang. Mereka bahkan tidak akan tahu dari mana kita berasal. Ingat ini, tunjukkan belas kasihan kepada para pencari belas kasihan. Tapi, kalian akan lebih liar dari singa melawan mereka yang mengayunkan pedang ke arah kita. Sahabat kita beralih lagi ke Marmaracik. Pertempuran masih berlanjut. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, Oktembe dan pasukan Alpennya terus melawan para musuh. Namun sayangnya, karena jumlah mereka yang tidak sebanding dengan para Nokers, banyak dari Alpen yang gugur dalam pertarungan. Akhirnya, Oktembe pun harus jatuh ke tangan musuh. Kemudian Naiman berkata, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Kembali lagi ke Inegol, Ismihan berkata, kamu pikir kamu sangat pintar, Olaf? Aku memakai baju besiku. Ya, itu benar. Karena Osman akan menyerang di mana-mana seperti anjing gila. Kau tidak akan pernah tahu siapa yang akan dia serang. Mendengar ini Olaf bertanya, apakah kamu tahu sesuatu, Fede Sultan? Dan Ismihan menjawab, aku hanya ingin menjelaskan mengapa aku memakai baju besi. Aku aman di kastilku, di Inegol, tapi aku bisa disergap saat aku pergi. Lalu Olaf bertanya, apakah kamu masih mengklaim hak di kastilku? Dan Ismihan menjawab, di kastilku, tanpa perlindunganku, baik Naiman maupun Osman akan memukulmu suatu hari nanti, Olaf. Namun Olaf mengatakan, tidak ada yang bisa memukulku. Akulah yang tak terkalahkan. Inegol adalah istanaku. Baik tentara Bizantium dan saudara-saudaraku dari utara akan datang. Aku kehilangan terlalu banyak di tanah ini. Dan aku tidak akan membagikan apa yang aku peroleh dengan siapapun. Namun Ismihan berkata, kamu tidak akan punya apa-apa lagi jika kamu tidak berbagi. Seketika Olaf mengatakan, cukup. Atas bantuanmu di masa lalu, hari ini aku memaafkanmu. Sekarang pergilah dari istanaku. Lalu Ismihan berkata, baiklah, aku sudah mengatakan apa yang aku katakan. Aku memperingatkanmu. Kamu tidak menyambutku ketika aku datang. Setidaknya menemaniku ke halaman saat aku pergi, Olaf. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Dia berkata, hari ini Hatun Kai akan memasuki sarang orang kafir, dan ketika gerbang dibuka, kita juga akan masuk. Ingat ini, hari ini tidak ada yang akan lari sampai mati. Hari ini tidak ada yang akan membawa kesedihan atas kemenangan kita. Hari ini kita lebih banyak. Hari ini kita lebih kuat, dan kita akan mendapatkan kemenangan yang mutlak. Lalu Boren bertanya, Beim, apakah kita masih lebih banyak sementara Ismihan dan Bayindir ada di sana? Dan Osman menjawab, tidak. Kita tidak memberi mereka pilihan selain bergabung dengan penaklukan. Mereka menginginkan kepala Olaf lebih dari kita. Mereka tahu, mereka sendiri akan jatuh jika kepala Olaf tidak jatuh. Untuk alasan ini, ingat, memiliki penaklukan dengan mereka tidak akan menghentikan kita untuk membalas dendam dari mereka. Tapi pertama Olaf, lalu kita akan membuat mereka membayarnya juga.
Semoga perang kita mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka semua terus-menerus menyerukan takbir Allah. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.